Perkenalkan, nama saya Melawati Naleng dari kelas A1 Keperawatan dari Universitas Pembangunan Manado. Di sini saya akan menjelaskan teori keperawatan yang saya ambil dari, menurut para ahli, saya ambil dari Florencia Nightingale. Yang pertama, biografi Florencia Nightingale. Nightingale lahir pada tahun 1820 di Florencia, Italia. Orang tua Nightingale sangat kaya dan sering kali melakukan perjalanan di luar negeri. Nightingale adalah wanita yang cantik dan diharapkan untuk berperilaku seperti setiap wanita Victoria lainnya. Mengisi waktu sebelum menikah dengan musik, membaca, border, dan belajar bagaimana menjadi nyonya rumah sempurna. Ketika Florencia berusia 17 tahun, ia mulai merasakan simpati terhadap orang-orang di sekitarnya. Sehingga akhirnya pada usia 24 tahun, Florencia memutuskan untuk membantu rakyat di rumah sakit, namun hal itu tersebut mendapat penolakan dari keluarganya. Sampai suatu ketika ia pergi ke Kaiserslautern, Jerman untuk belajar keperawatan dari Institut Diakonens. Dia belajar di sana selama 3 bulan dan kemudian kembali untuk melayani keluarganya itu. Sebelum dia diizinkan untuk praktek keperawatan, Smith dalam pekerjaan keperawatan dan pendidikan keperawatan ia dikenal sebagai pendiri keperawatan modern. Yang kedua adalah paradigma keperawatan menurut Florencia Nightingale. Paradigma dalam disiplin intelektual dan cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan dalam bentuk berpikir, bersifat, dan bertingkah laku. Dalam kamus falsafah memaparkan beberapa pengertian tentang paradigma. Dalam beberapa pengertian adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara pandang, cara memandang sesuatu. Yang kedua, cara ilmu pengetahuan, artinya menjadi model-model ini fenomena yang dipandang dan dijelaskan. Yang ketiga, totalitas premis teoris dalam metodologis yang menentukan atau mendefinisikan suatu studi ilmiah konkret dan ini melekat dalam praktik ilmiah dan pada tahap tertentu. Yang keempat, dasar untuk menyelidiki problem-problem dan pola untuk memecahkan problem-problem riset. Paradigma keperawatan Florencia Nightingale berorientasi pada lingkungan. Dia percaya bahwa lingkungan pasien harus diubah untuk memungkinkan alam untuk bertindak di atas pasien. Menurut Nightingale, ada 4 komponen paradigma keperawatan, yakni yang pertama, manusia. Meskipun sebagai besar tulisan Nightingale berujuk kepada orang sebagai orang yang menerima keperawatan, dia percaya bahwa orang tersebut adalah makhluk yang dinamis dan kompleks. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dimanipulasi untuk menempatkan pasien dalam kondisi terbaik bagi alam untuk bertindak. Yang ketiga, keperawatan. Nightingale percaya keperawatan sebagai panggilan jiwa. Perawat adalah untuk membantu alam yang menyembuhkan pasien. Yang keempat, kesehatan. Kesehatan Nightingale, kesehatan bukan hanya menjadi baik, tetapi untuk menggunakan dengan baik setiap kekuatan yang kita miliki. Dari pernyataan ini kita dapat menyimpulkan bahwa ia percaya dalam mencegah dan promosi kesehatan di samping merawat pasien dari rumah sakit hingga menjadi sehat. Yang ketiga, hubungan proses keperawatan dan tim kesehatan. Nightingale menempatkan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan dan perhatian di mana perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit merupakan upaya awal untuk memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Nightingale tidak memandang perawat secara sempit yang hanya sibuk dengan masalah pemberian obat atau pengobatan, tetapi lebih berorientasi pada memberikan udara, lampu, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ketenangan, dan nutrisi yang adekuat. Yang keempat, proses keperawatan menurut Florencia Nightingale.
Yang pertama, pengkajian atau pengumpulan data-data, pengkajian Florencia yang telah lebih menitik beratkan pada kondisi lingkungan. Yang kedua, diagnosa. Keperawatan berbagai masalah klien hubungan dengan lingkungan antara lain satu, faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap aktivitas asuhan. Yang kedua, penyesuaian terhadap lingkungan. Yang ketiga, pengaruh stres lingkungan terhadap efektivitas asuhan. Yang ketiga, perencanaan upaya dasar dalam mempengaruhi pertumbuhan klien dan konteks lingkungan yang sehat dan nyaman. Yang keempat, implementasi mempengaruhi lingkungan yang memungkinkan terciptanya kondisi lingkungan yang baik untuk mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan individu. Yang kelima, evaluasi mengobservasi dampak lingkungan terhadap kesehatan individu. Yang kelima, hubungan teori Florencia yang telah dengan teori lainnya. Yang pertama, teori adaptasi. Adaptasi menunjukkan penyelesaian diri terhadap kekuatan yang melawannya. Yang kedua, teori kebutuhan. Menurut Maslow, pada dasarnya mengakui pada penekanan teori Florencia sebagai contoh kebutuhan oksigen dapat dipandang sebagai udara segar, ventilasi, dan kebutuhan lingkungan yang aman berhubungan dengan saluran yang baik dan air yang bersih. Yang ketiga, teori stres. Stres meliputi suatu ancaman atau suatu perubahan dalam lingkungan yang harus ditangani. Kesimpulan dari materi tentang Florencia, lebih memprioritaskan ke lingkungan sebagai aspek yang paling utama dalam proses penyembuhan pasien. Terima kasih presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin mau lanjut kuliah atau mau mendaftar kuliah, silakan bergabung dengan kami UNPI Manado. Terima kasih.